Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda melalui channel Quick Devotion. Tujuan kita bersama di sini bukan sekedar mendengar renungan, tapi supaya kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan hidup kita dipenuhi hadirat Tuhan setiap hari. Hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan satu tema penting yang sering kali kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melangkahlah dengan iman. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Ayat ini sederhana, tetapi dalam sekali maknanya. Paulus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh hanya mengandalkan apa yang mata jasmani lihat. Sebab seringkali apa yang kita lihat justru membuat kita takut, ragu, bahkan menyerah. Tetapi iman membuat kita berani melangkah walaupun mata jasmani kita belum melihat hasilnya. Mari kita lihat teladan Abraham. Dalam Ibrani 11 ayat 8 tertulis, "Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke tempat yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Abraham tidak tahu detailnya, tidak ada GPS, tidak ada peta, bahkan tidak ada jaminan yang jelas. Namun ia memilih untuk percaya kepada Allah yang memanggilnya. Dan karena ketaatannya, ia menjadi bapa bagi banyak bangsa. Inilah gambaran nyata melangkah dengan iman. Kita tidak tahu seluruh gambaran besar, tapi kita percaya Tuhan tahu. Kita tidak tahu semua jawaban hari esok, tapi kita percaya Tuhan sudah ada di hari esok. Kita mungkin melihat jalan di depan samar-samar, tapi kita percaya Tuhan memegang tangan kita dan menuntun langkah demi langkah. Sahabat, seringkali yang membuat kita takut bukanlah masalahnya, tetapi ketidakpastian. Kita bertanya, kalau saya melangkah, bagaimana nanti? Kalau gagal, bagaimana? Kalau ternyata salah jalan, bagaimana? Disinilah iman bekerja. Iman bukan berarti kita tahu semua jawaban, tapi iman berarti kita percaya kepada pribadi yang memegang semua jawaban. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Perhatikan, firman Tuhan disebut pelita bagi kaki, bukan lampu sorot yang menerangi seluruh jalan jauh ke depan. Artinya, Tuhan memang tidak selalu menunjukkan semua langkah sampai tujuan. Dia cukup memberi terang untuk satu langkah berikutnya. Dan saat kita taat melangkah, langkah berikutnya akan kembali diterangi. Mungkin Anda sedang berada di persimpangan hidup, harus ambil keputusan tentang pekerjaan, keluarga, pelayanan, atau masa depan. Dan mungkin keadaan di sekitar membuat Anda khawatir karena tidak ada kepastian. Tapi ingatlah, ketidakpastian hidup tidak pernah bisa membatalkan kepastian janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini meneguhkan kita bahwa setiap langkah yang kita ambil bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Dia bukan hanya menyertai, tapi juga meneguhkan, menolong, dan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita ingat juga kisah Petrus yang berjalan di atas air. Saat ia memandang Yesus, ia bisa berjalan dengan iman. Tapi ketika ia mulai melihat angin dan ombak, ia tenggelam. Artinya, fokus kita menentukan langkah kita. Kalau kita fokus pada masalah, kita bisa goyah. Tapi kalau kita fokus pada Yesus, kita bisa berjalan melewati situasi yang mustahil. Sahabat, iman bukan sekedar konsep rohani yang indah. Iman adalah keputusan praktis sehari-hari. Ketika Anda tetap berdoa meski belum melihat jawaban, itu iman. Ketika Anda tetap memberi meski sedang berkekurangan, itu iman. Ketika Anda tetap mengampuni meski hati masih terluka, itu iman. Ketika Anda tetap melangkah meski belum tahu hasil akhirnya, itulah iman yang hidup. Tuhan tidak memanggil kita untuk tahu semua hal, tapi untuk percaya dan taat.
karena ketaatan yang dilandasi iman selalu membawa kita kepada berkat dan rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi, sahabat terkasih, apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan biarkan rasa takut dan ragu menghentikan langkah. Melangkahlah dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan yang memulai bersama Anda akan menyertai sampai akhir. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa hidup orang percaya adalah hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih banyak dikuasai rasa takut daripada percaya. Lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri daripada berserah padamu. Hari ini kami mau belajar kembali, melangkah bersama Engkau walaupun jalan di depan belum jelas. Ya Bapa, kami serahkan setiap sahabat Quick Devotion yang mendengarkan renungan ini. Engkau mengenal setiap hati mereka, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Bagi mereka yang sedang bingung dalam mengambil keputusan, kami mohon hikmat dan terang dari-Mu. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, bukakan jalan keluar. Bagi mereka yang sedang merasa lemah dan hampir menyerah, tuntun dengan pengharapan baru. Kami juga berdoa khusus bagi mereka yang sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat, baik di rumah sakit, bahkan yang sudah lama berjuang dengan penyakit. Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, ada kesembuhan bagi kami. Jamahlah setiap tubuh yang sakit, pulihkan organ-organ yang rusak, kuatkan tulang-tulang yang lemah, sehatkan aliran darah dan perbaharui kekuatan mereka. Biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata, sehingga mereka boleh menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kami juga berdoa khusus bagi keluarga mereka yang merawat orang sakit. Tuhan beri kesabaran, kekuatan, dan damai sejahtera, supaya mereka tidak merasa terbebani sendiri, tetapi selalu ingat bahwa Engkau yang menopang. Dan sekarang kami terima berkat dari-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melingkupi hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang limpah dari Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam setiap langkah kita. Dan kuasa serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua, memberi kekuatan baru, membimbing langkah kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima semua berkat ini. Haleluya, amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini bersama channel Quick Devotion. Ingatlah selalu, jangan berjalan dengan rasa takut, tapi melangkahlah dengan iman. Karena bersama Tuhan, masa depan kita aman. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.